Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Istirahat dalam Kristus. Pelajaran keempat, harga dari istirahat. Sabat petang. Ayat hafalan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Mazmur 51 ayatnya yang ke-12. Setiap orang tampaknya putus asa untuk menemukan sedikit kedamaian dan ketenangan. Mereka bersedia membayar untuk itu juga. Di banyak kota besar, ada ruang-ruang bebas internet yang dapat disewa per jam. Peraturannya ketat, tidak ada suara, tidak ada pengunjung. Orang rela membayar untuk bisa duduk diam dan hanya berpikir atau tidur siang. Ada kantong tidur yang dapat disewa di bandara, atau alat pendengar peredam suara adalah barang populer. Bahkan ada tudung kanvas atau pelindung privasi yang dapat dilipat, yang dapat Anda beli untuk menarik kepala dan tubuh Anda untuk istirahat di kantor yang cepat. Istirahat sejati juga memiliki biaya. Sementara juru bicara dari media swadaya ingin membuat kita percaya bahwa kita dapat menentukan nasib kita sendiri dan bahwa sisanya hanyalah masalah pilihan dan perencanaan. Namun, setidaknya ketika kita mempertimbangkan hal ini dengan jujur, kita menyadari ketidakmampuan kita untuk membawa perhentian sejati ke hati kita. Bapa Gereja abad keempat, Augustine, menuliskannya dengan singkat dalam Confessions-nya yang terkenal, buku 1, ketika dia mempertimbangkan anugerah Tuhan. Engkau telah membuat kami untuk dirimu sendiri, dan hati kami gelisah sampai mereka dapat menemukan ketenangan di dalam dirimu. Pelajaran pekan ini berfokus pada salah satu pasal paling memilukan dalam kehidupan Daud. Raja Israel menyalahgunakan otoritas yang diberikan Allah dan menggiring istri dari salah seorang prajuritnya ke dalam dosa. Uria adalah seorang pejuang dalam pasukan Daud, bertempur dalam peperangan bagi rajanya. Daud mengambil kesempatan dari ketidakhadirannya. Ketika Batsheba hamil karena persinan Daud yang penuh nafsu, raja mencoba menutupi dosanya. Dia memanggil pulang Uria dari keganasan pertempuran untuk menghabiskan waktu dengan istrinya. Uria menyingkapkan tabiat murninya ketika dia menolak untuk memasuki rumahnya sementara pasukannya sedang memerangi musuh. Ketika rencana awal Daud tidak berhasil, dia mendesak Yoab, kapten pasukan kerajaan, untuk menempatkan Uria di garis depan pertempuran sehingga ia akan menghadapi kepastian kematian. Pandangan penuh nafsu Daud menyebabkan suatu tindakan penuh nafsu yang menyebabkan sebuah pemufakatan tipu daya untuk membunuh seorang yang tak bersalah. Pencobaan-pencobaan si jahat dirancang untuk menghadang masing-masing kita pada titik terlemah kita. Jika ada satu titik rentan dalam tabiat kita, si jahat akan mengeksploitasi titik tersebut untuk menggiring kita ke dalam dosa. Daud mengakui kesalahannya lewat sebuah perumpamaan yang diceritakan Nabi Nathan kepadanya. Patah hati, sang raja yang tersungkur dalam pengakuan yang menyakitkan. Pertobatan dalam, murni dan tulus. Mazmur 51 merupakan permohonannya yang sungguh-sungguh untuk pengampunan dan hati yang diubahkan. Allah menjawab doa Daud. Sang raja diampuni, namun pengampunan tidak berarti terhindar dari konsekuensi-konsekuensi tragis dosa. Di sepanjang kehidupannya, Daud mengalami dengan satu atau cara lain konsekuensi-konsekuensi mengerikan atas tindakan yang penuh dosa. Sebagai anak Allah yang diampuni, dia memasuki istirahat surgawi, namun tetap mengalami nestapa tindakannya yang penuh dosa. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, Allah menawarkan kepada masing-masing kita istirahat yang sejati yang hanya berasal daripada Tuhan. Sepanjang satu minggu ini, kita akan melihat makna dari istirahat yang sejati itu. Harga dari istirahat yang diberikan oleh Allah lewat pengalaman dari Raja Daud. Kiranya ini dapat menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita untuk kita terus setia kepada Tuhan. Mari kita mempelajari pelajaran sekolah Sabat setiap hari, sehingga berkat-berkat Tuhan dapat kita rasakan
dan kita dapat kembalikan itu hanya untuk hormat bagi nama Tuhan. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan, untuk kami dapat menerima istirahat yang sejati yang diberikan oleh Allah kepada kami. Bantu kami Tuhan, untuk kami dapat menghargai setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami dapat menggunakan waktu tersebut untuk kemuliaan bagi Tuhan. Bantu kami untuk kami dapat berkomitmen untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat sepanjang minggu ini dan seterusnya. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.